apa hukumnya kalau ada seorang ustadz yang mendakwahkan yang bukan sunnah, Ustadz, akan tetapi dia menyatakan bahwa ini adalah sunnah? Ya, mendakwahkan sesuatu yang bukan merupakan perkara sunnah kemudian dikatakan sunnah. Ini kalau memang dia lakukan atau dia katakan secara sengaja, padahal dia tahu bahwa ini adalah perkara yang tidak sunnah, kemudian dia katakan ini adalah sunnah, maka ini mengada-ngada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang harus kita lakukan adalah bahwa kita tidak boleh sembarang berkata ya tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini. Harus berdasarkan ilmu, harus berdasarkan landasan hukum, harus berdasarkan kitab, dan harus berdasarkan sunnah. Jangan mengada-ngada. Kita khawatirkan saat ini dia mengatakan ini perkara sunnah padahal tidak sunnah, di kemudian hari dia mengatakan ini perkara yang tauhid, padahal perkaranya adalah perkara syirik. Dia robah hukum tersebut. Ini sangat berbahaya. Jadi tidak boleh seseorang berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini tanpa disertai dengan ilmu. Ya. Mengapa demikian? Saya sebutkan. Yang pertama, bahwa berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu ini merupakan dosa yang paling besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa-dosa yang besar, qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghy bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, maka dosa yang tertinggi adalah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, ketika engkau berbicara tentang agama Allah ini tanpa disertai dengan ilmu. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa dosa syirik meskipun dosa yang sangat besar, tetapi berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu ini merupakan dosa yang lebih besar daripada dosa syirik tersebut. Kemudian mengapa kita tidak boleh berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu? Berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu berarti dia tersesat dan menyesatkan orang lain. Dan ini sangat berbahaya. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan ilmu tersebut, dia ambil dari dada-dada para hamba. Tidak. Tetapi Allah mengambil ilmu itu dengan mematikan para ulama. Sehingga apabila para ulama sudah tidak ada lagi, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka orang-orang pun mengambil para pemimpin-pemimpin yang jahil. Fasu'ilu, kemudian mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka ditanya, kemudian mereka jawab tanpa ilmu, akhirnya mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Maka tidak boleh kita mengada-ngada dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan saya sebutkan selanjutnya bahwa orang yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, dia yang menanggung dosa orang yang dia berikan jawaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man uftiya bi ghairi ilmin fa innama itsmuhu ala man aftah." Barang siapa yang diberi fatwa tanpa ilmu. Ada orang bertanya kepada seseorang tentang suatu permasalahan agama, kemudian dia jawab tanpa ilmu dan dia amalkan, maka dosa yang dilakukan orang tersebut ditanggung oleh orang yang memberikan fatwa. Kita perhatikan, berarti sangat berbahaya. Dan ini juga termasuk mengajak orang lain ke dalam perkara-perkara dosa. Wa man da'a ila dhalalah. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka dia mendapatkan bagian dari dosa juga. Tidak dikurangi dosanya. Ya. Jadi yang menyerukan kepada kesesatan, dia juga akan mendapatkan perkara tersebut, dia akan mendapatkan dosa. Dan yang terakhir, bahaya mengapa kita tidak boleh berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, bahwa berbicara tentang agama Allah ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ini merupakan tanggung jawab kita. Oleh karena itu, solusi yang terbaik ketika kita tidak tahu adalah kita katakan tidak tahu. Ya. Kita katakan tidak tahu, dan kemudian kita belajar lagi, kita cari lagi materinya, kemudian kita jelaskan kepada orang lain. Dan insya Allah itu tidak mengurangi kehormatan, kehebatan orang tersebut. Imam Malik yang merupakan imam Darul Hijrah, ya, yang merupakan seorang imam pada masanya, ditanya oleh salah seorang penanya yang datang dari Andalusia, dari negeri Spanyol, berbulan-bulan menuju Madinah membawa pertanyaan penduduk Andalusia, ditanyakan kepada Imam Malik, dan Imam Malik kebanyakan mengatakan saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Dan itu tidak mengurangi sedikit pun ya kewara'an dan tingginya ilmu Imam Malik. Wallahu taala a'lam.